kemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu sore ini. Kami siap mendengarkannya. Roh hikmat, wahyu, pengertian diberikan buat semua kami hari ini. To know your word, untuk mengerti firman. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Bersemangat sore ini. Karena kita tahu sore ini temanya pasir yang tidak ada artinya itu sedang berubah menjadi mutiara. Amin. Hei dengar, pasir akan berubah menjadi mutiara. Dari barang yang tidak berharga berubah menjadi barang yang sangat mahal dan berharga. Saya tahu karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Pertanyaannya hari ini, dari sekian ratus miliar pasir di laut itu saudara, berapa yang jadi mutiara? Gak semua kok saudara. Dari pasir yang begitu banyak miliaran di laut itu, hanya tertentu yang menjadi mutiaranya. Biarkan saudara dan saya termasuk di remnant atau kelompok yang tidak terlalu banyak itu saudara. Yang tidak terlalu banyak itu. Tapi izinkan dia membentuk hidupmu. Ketika saya duduk di sana tadi, tiba-tiba Tuhan berkata, Tuhan akan memakai air matamu yang selama ini menetes dan kau buang dengan sia-sia. Tapi buat hari ini, kalau engkau tahu bagaimana cara kau menangis di hadapan Tuhan, kalau engkau tahu bagaimana cara kau menangis di hadapan Tuhan, setiap air mata yang menetes dari matamu itu sedang membentuk hidupmu menjadi mutiara-mutiara yang luar biasa. Amin. Tidak lagi ada air mata kehancuran. Tidak ada lagi air mata yang menyedihkan hidupmu. Tapi semua tetesan air mata yang kau teteskan sedang menciptakan hidupmu menjadi mutiara-mutiara Tuhan yang dahsyat. Saya mendengar kata Tuhan seperti itu. Saya excited, bergairah. Tuhan, mulai hari ini tidak ada air mata yang dibuang sia-sia. Tapi setiap tetes air mata kita menghasilkan mutiara-mutiara yang luar biasa. Sore ini tema diberikan buat saya adalah pasir menjadi mutiara. Keluaran 2 ayat 7 dan 8. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Orang Israel tinggal di Mesir, dan dalam tahun-tahun itu mereka sedang menunggu satu nubuatan yang pernah Tuhan ucapkan kepada Abraham. Bab Tuhan pernah berkata, Abraham, satu kali nanti keturunanmu akan dibuang ke sebuah negeri, dan setelah 400 tahun di negeri itu, aku akan melepaskan, membebaskan mereka dengan tangan yang kuat dan tangan yang perkasa. Itu perkataan janji nubuatan tetap di hati orang Israel. Di tengah-tengah penderitaan, perbudakan, dan air mata yang mereka alami di Mesir, mereka ditekan, ditindas, berat hidupnya. Tapi nubuatan mereka pegang, setelah 400 tahun kamu akan bebas. Setelah 400 tahun kamu akan bebas. Dan dalam tahun-tahun itu mereka tunggu kapan nubuatan ini jadi kenyataan. Kapan nubuatan ini jadi kenyataan. Hari ini kau sedang menantikan mungkin satu nubuatan yang kau pernah terima dalam hidupmu sampai menjadi kenyataan. Tapi hari ini kau sedang menangis. Keadaan sedang berat dan sukar dan tidak gampang. Tapi nubuatan itu lebih kuat daripada kenyataan hari ini yang sedang kau hadapi. Orang Israel lagi tunggu kapan itu terjadi. Dia lepaskan, bebaskan kita. Sampai suatu kali terjadi saudara. Fir'aun pun mungkin mendengar cerita itu. Fir'aun pun tahu, satu kali tidak selama-lamanya aku bisa memperbudak bangsa ini. Sebab mereka percaya mereka akan keluar, dilepaskan dari bangsa ini, dari bangsa Mesir. Itulah kenapa Fir'aun begitu keras menekan bangsa itu.
bukan cuma menekan, tapi dia berkata semua bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Semua laki-laki Ibrani yang dilahirkan harus dibunuh di sungai Nil, dibuang. Karena dia takut nubuatan yang besar akan menjadi kenyataan. Tahukah saudara, Indonesia punya nubuatan yang dahsyat, yang besar, yang hari-hari ini sedang kita nantikan. Di tengah krisis, di tengah persoalan, di tengah air mata yang sedang kita alami di bangsa ini, kita tunggu nubuatan besar. Amin. Tapi tahukah, setan yang sama tidak akan diam. Dia akan coba membunuh semua benih-benih ilahi yang satu kali akan jadi orang hebat, orang besar, jadi mutiara-mutiaranya Tuhan. Dan dia perintahkan setiap kali bayi laki-laki lahir, bunuh, buang ke sungai Nil. Bertahun-tahun para ibu datang ke sungai Nil dan dia lempar bayi laki-lakinya. Berpuluh-puluh tahun sampai sudah menjadi biasa untuk membunuh semua benih-benih ilahi. Semua calon-calon orang hebat dibunuh sudah biasa. Sampai satu hari ada sepasang suami istri, Amram dan Yokebed, yang ketika wanita melahirkan seorang anak, dia akan mikir yang sama kok. Bukankah semua orang memang akan bawa bayi laki-lakinya ke tepi sungai Nil dan dengan rela melempar bayi itu? Karena itulah hukumnya hari itu. Tapi hari itu dua orang ini, suami istri ini, sedang ambil satu keputusan yang berbeda. Apa saudara? Keputusan yang berbeda. Apakah kau hari ini berani untuk hidupmu? Kau ambil keputusan yang berbeda yang akan menentukan nasibmu dan nasib bangsa ini. Dua orang ini saudara terlalu berani, saya katakan. Dia tahan bayi itu. Ibrani berkata 3 bulan dia tahan bayi itu. Supaya tidak mati dia lempar ke dalam sungai itu. Tapi gak bisa lama-lama, dia menahan itu. Sebab semua bayi yang ketahuan laki-laki harus mati. Nil, sungai Nil menjadi the river of death, sungai kematian. Dan ada banyak orang dengan destiny besar di tepi sungai itu, dan ending hidupnya cuma mati di sungai Nil hari itu. Tapi hari itu, ketika dia bisa tahan lagi bayi itu, dia datang ke sungai Nil itu. Yokebed hari itu, ibunya Musa, dia datang ke sana di sungai Nil yang sama, the river of death, sungai kematian. Mana semua bayi laki-laki berakhir hidupnya di sana. Tapi hari itu dia ambil keranjang dan dia taruh gala-gala di dalamnya. Dia taruh bayi itu, dia taruh di sungai yang sama. Mungkin dia berpikir, anakku, this is the end of your life. Akhir hidupmu. Dia taruh the river of death, sungai kematian itu. Tapi dia nggak tahu saudara, ada Tuhan yang mandang pada bayi itu. Karena Alkitab berkata, Amram Yokebed melihat bayi itu disimpan, ditahan supaya nggak mati, sebab elok parasnya. Dua orang ini, suami istri ini, bisa melihat dalam hidup anak ini bukan cuma wajahnya yang tampan, tapi di dalam hidup anak ini ada sebuah destiny besar yang dahsyat, yang luar biasa, yang membuat dia tahan, jangan dibunuh. Tapi gak bisa lama-lama saudara. Dan dia lepaskan bayi itu di sungai itu. Tapi Tuhan yang membawa mengalir keranjang itu bukan pada kematian. Justru ditemukan oleh putri Fir'aun dan dia diselamatkan. Sungai yang sama membunuh ribuan jutaan bayi laki-laki Ibrani. Tapi ada satu yang berbeda. Sungai kematian itu justru sedang mengangkat, mempromosikan Musa. Sebab dari sungai Nil itulah dia diangkat. Sungai yang membunuh banyak anak-anak kecil. Sungai yang sama mengangkat hidup Musa, saudara. Tergantung hatimu hari ini. Apakah kau akhiri hidupmu di sungai kematian, sungai Nil, dan selesai semua destinimu? Ataukah justru keadaan yang sukar dan berat itu sedang mengubah dan mengangkat hidupmu?
dikeluarkan anak itu oleh putri Fir'aun. Karena dia lihat ini anak begitu manis. Dan hatinya jatuh hati kepada anak itu. Disitulah saudaranya muncul, yaitu Miriam. Dan dia berkata, Tuan putri, bolehkah aku carikan kamu seorang inang penyusu buat bayi itu? Oh sangat senang putri Fir'aun. Oh iya ya, kan aku perlu. Saudara, bahkan urusan siapa yang menyusui bayi itu Tuhan atur. Kenapa hari itu sampai Tuhan begitu concern ngurusin siapa yang menyusui Musa? Bukankah yang penting dia hidup, dia ambil putri Fir'aun, siapapun yang menyusui silakan. Sampai Tuhan ngurusin yang menyusui Musa, tidak boleh orang lain. Harus orang yang punya darah Ibrani, bahkan ibunya sendiri. Seorang ibu tahu, waktu dia menyusui bayinya, ada sebuah ikatan kedekatan jiwa. Baby yang dia susui dan ibunya. Waktu dia menyusui anaknya, kedekatan ikatan terjadi di sana. Itulah kenapa Tuhan berkata tidak boleh disusui oleh wanita Mesir anak ini. Karena bila tidak, ada ikatan jiwa dengan Mesir, dengan dunia. Musa yang kecil akan terikat. Itulah kenapa Tuhan berkata harus ibunya atau orang Ibrani menyusui. Dan hari itu Musa dicarikan seorang inang penyusu yang adalah ibunya sendiri hari itu. Dan akhirnya bayi yang harusnya 3 bulan mati endingnya. Hari itu tidak mati. Kembali lagi kepada ibunya, saudara. Disitulah sebuah sejarah besar dimulai. 2-3 tahun kurang lebih dia susui anak itu. Saya tahu disitulah ibu yang luar biasa ini sedang taruh benih-benih ilahi pada anak ini. Dia mungkin berkata, anakku, nubuatan berkata, satu kali ada seorang pembebas di bangsa kita. Anakku, jadilah pembebas itu. Anakku, aku tahu di dalammu ada yang luar biasa. Engkau menjadi seorang pemimpin hari ini. Dan selama 2-3 tahun dia menyusui bayinya itu. Yang adalah anak putri Fir'aun nanti anak angkatnya. Dia ucapkan semua perkataan yang tiba-tiba pasir itu. Cuman pasir karena dia bayi gak punya bapak, saudara. Tapi semua ucapan, perkataan, nubuatan yang baik, yang luar biasa. Yang ibunya ucapkan buat anak itu. Membentuk pasir itu, saudara. Dibungkus dengan satu kristal yang berharga. Dari ucapan mamanya kepada dia. Saudara, hari ini kalau engkau cuma pasir, apa yang sedang membungkus hidupmu hari ini? Apakah kehancuran, omelan, kerutuan, kekecewaan, kemarahan yang sedang membungkus pasir itu? Ataukah pasir ini sedang dibungkus dengan semua nubuatan, janji Tuhan, firman yang dahsyat? Tiba-tiba pasir itu berubah menjadi mutiara yang luar biasa. Sebab yang menyusui dia mamanya, ikatan dengan Mesir tidak ada. Yang ada adalah ikatan dengan Tuhan. Saudara, untuk menjadi mutiara, tidak boleh ada ikatan kita dengan dunia ini. Gak boleh ada ikatan dengan Mesir. Sebab akan destroy, menghancurkan mutiara itu. Cuma satu ikatan yang bisa terjadi. Ikatkan hatimu kepada dia. Amin. Ikatkan hati pada dia, pada firman-Nya. Di tengah air matamu, kalau kau percaya pada firman-Nya dan kau bungkus hidupmu dengan firman, tiba-tiba terciptalah mutiara dalam hidupmu. Sekian tahun dia tinggalkan Mesir dan dia kembali lagi. Orang itu berbeda. Dan dia yang membawa keluar bangsa Israel. Membebaskan, melepaskan. Cuma bayi lemah yang harusnya mati di Sungai Nil berubah menjadi mutiara. Menjadi pribadi yang luar biasa. Di Alkitab ada banyak air mata yang mengubah manusia. Yusuf banyak meneteskan air mata di dalam sumur kering itu.
di dalam penjara, di rumah Potifar, dia menangis banyak. Tapi tangisannya bukan menghancurkan, membuat dia jadi mutiara yang luar biasa. Daud, dia banyak menangis, tapi tangisannya bukan untuk menghancurkan dia. Tangisan yang menciptakan dia jadi mutiara yang berharga. Hari ini saudara, Tuhan mau ubah hidupmu. Tuhan mau berkata, setiap kita, duka cita yang kau alami, kesedihan dan air mata yang kau alami tidak akan menghancurkan engkau, menjadikan engkau mutiara-mutiara yang berharga. Saya tahu ada pengusaha-pengusaha yang sedang hancur hatinya karena pekerjaan bisnismu lagi hancur. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang hancur hidupmu karena ada kesalahan apapun yang kau kerjakan dalam pelayananmu yang menghancurkan hidupmu, kau nangis. Ada banyak rumah tangga, keluarga, rumah tangga pecah, hancur, dan kau nangis. Tapi hari ini dia akan ubah tetesan air matamu menjadi mutiara, seperti seekor tiram yang dia keluarkan kristal dari tubuhnya. Karena ada pasir yang masuk, tercipta barang yang mahal. Kita berdiri sama-sama hari ini saudara. Kita akan sembah Tuhan, dan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber tangan kanan kita saudara. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Semua hutangmu sudah aku bayar, kata Tuhan. Dan biar hari ini kalau ada orang-orang yang berhutang, berdoa, jadikan tanda profetik hari ini. Hutangmu dilunaskan Tuhan. Dilunaskan. Tapi yang kedua, juga artinya orang yang di penjara, yang dihukum, Tuhan bayar semua masa hukuman itu, dan kau bebas dari semua itu. Kalau hari ini ada orang-orang yang alami kasus apapun juga, kau alami hidupmu tertekan, Dia bayar semuanya, dan kau lepas, kau bebas. Mari angkat tangan kanan kita. Bapa di surga, terima kasih buat roti, ada lambang tubuhmu Tuhan. Dipecahkan, dihancurkan, supaya kami pulih. Pasir berubah
menjadi mutiara. Kami makan tubuhmu dengan iman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan bersama. Kita angkat anggur tangan kanan kita. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan, yang dicurahkan buat kami. Melayakkan, menguduskan, dan jadi meterai buat kami. Sampai Kau angkat kami di awan-awan. Kami milik Tuhan. Kami milik-Mu dan Kau milik kami Tuhan. Lewat darah-Mu. Dan kami minum darah-Mu dengan iman. Kehidupan Kristus mengalir dalam kami. Kami minum dalam nama Yesus.